Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dari kelas MPI 2C dengan NIM akhir 094. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas daripada mata kuliah bimbingan dan konseling, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan karir dan bimbingan jabatan. Nah, bimbingan karir, apa sih yang dimaksud dengan bimbingan karir? Nah, bimbingan karir merupakan salah satu bentuk bimbingan yang terpadu pelaksanaannya dalam layanan bimbingan konseling di sekolah. Yang kedua, bimbingan karir merupakan salah satu bidang layanan bimbingan yang setara dengan 3 layanan bimbingan lainnya, yaitu bimbingan belajar, bimbingan sosial, dan bimbingan pribadi. Nah, pada program bimbingan karir di sekolah bertujuan untuk membantu anak dalam merencanakan karir di masa mendatang, agar karir yang dipilih sesuai dengan bakat, minat, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Jadi, adanya bimbingan karir ini untuk melanjutkan bagaimana potensi-potensi yang ada di sebuah siswa gitu. Jadi bagaimana dia akan melanjutkan ke bidang yang selanjutnya melalui bakat-bakat yang mereka punya gitu. Nah, selanjutnya yaitu konsep bimbingan jabatan. Nah, untuk bimbingan jabatan ini mungkin lebih kepada arah karir gitu. Jabatan-jabatan apa yang akan dia tempuh setelah lulus daripada sekolah. Nah, konsep bimbingan jabatan lahir bersamaan dengan konsep bimbingan di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 yang dilatari oleh berbagai kondisi objektif daripada waktu itu. Jadi adanya bimbingan jabatan, adanya bimbingan konseling karir ini juga ada sebab-sebab tertentu gitu. Salah satunya yaitu keadaan ekonomi, keadaan sosial seperti urbansi, kondisi ideologis dan sebagainya. Gitu. Selanjutnya dalam perspektif pendidikan nasional, pentingnya bimbingan karir sudah mulai dirasakan bersamaan dengan lahirnya gerakan bimbingan dan konseling di Indonesia pada tahun 1950-an. Nah, berawal dari kebutuhan penjurusan siswa di SMA pada waktu itu, selanjutnya pada tahun 1984 bersamaan dengan diberlakukannya kurikulum bimbingan karir cukup terasa mendominasi dalam layanan bimbingan dan penyuluhan pada tahun 1994. Nah, bersamaan dengan perubahan nama, bimbingan penyuluhan menjadi bimbingan dan konseling dari kurikulum 1994. Bimbingan karir ditempatkan sebagai salah satu bimbingan. Nah, penggunaan istilah karir ini di dalamnya terkandung makna pekerjaan dan jabatan sekaligus rangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan hidup seseorang. Nah, selanjutnya bimbingan konseling ini ada pada siapa aja gitu. Yang pertama, tugas perkembangan remaja berkenaan dengan karir di masa depan. Jadi bimbingan karir atau karir jabatan ini tujuannya yaitu berkenaan dengan karir di masa depan gitu. Jadi penting untuk siswa membuat plan bagaimana dia mempunyai karir di masa depan atau di masa yang akan datang gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pelaksanaan bimbingan karir. Yang pertama ada seluruh siswa hendaknya mendapat kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam pencapaian karir secara tepat. Jadi tidak ada kesenjangan sosial baik siswa yang beda agama, beda suku, beda ras dan lain sebagainya itu mempunyai hak untuk dibimbing dan diarahkan kepada karir atau jabatan yang akan dia tempuh selanjutnya. Nah, prinsip yang kedua, setiap siswa hendaknya memahami bahwa karir itu adalah sebagai suatu jalan hidup dan pendidikan adalah sebagai persiapan dalam hidup. Jadi, sebelum melanjut karir, perlu dipahami juga oleh setiap siswa bahwa penting untuk kita memplan, menyiapkan karir kita di masa depan karena itu sebagian daripada jalan hidup gitu. Jadi penting untuk disiapkan bagaimana kita selanjutnya akan jadi apa dan seperti apa. Prinsip yang ketiga, siswa hendaknya dibantu dalam mengembangkan
pemahaman yang cukup memadai terhadap diri sendiri dan kaitannya dengan perkembangan sosial pribadi dan perencanaan pendidikan karir. Jadi dalam bimbingan konseling ini siswa prinsip yang ketiga yaitu siswa hendaknya dibantu dalam mengembangkan pemahaman yang cukup memadai terhadap diri sendiri dan kaitannya dengan perkembangan sosial pribadi dan perencanaan pendidikan karir. Jadi di dalam bimbingan konseling ini pastinya siswa diarahkan bagaimana dia karir apa yang akan dia tempuh dan pendidikan seperti apa yang akan dia tempuh sesuai dengan minat dan bakatnya supaya nantinya dia bisa lebih enak menjalaninya gitu. Tidak ada keterpaksaan karena sesuai dengan bakat dan minat yang dia miliki. Yang keempat, siswa secara keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikannya dan karirnya kelak. Jadi di sini siswa dibantu gitu sesuai dengan minatnya dan bakatnya. Yang keenam, program bimbingan karir sekolah hendaknya diintegrasikan secara fungsional dan program bimbingan dan konseling pada khususnya. Artinya, program di sekolah ini seharusnya dilaksanakan secara keseluruhan atau sesuai dengan fungsinya gitu untuk para siswa yang akan melanjutkan ke kuliah atau juga akan melanjutkan ke bekerja gitu. Nah, yang kedelapan, prinsip-prinsip ini pelaksanaan bimbingan karir yang diberikan semenjak kelas 1 hingga kelas 3 di SMA memberikan pelayanan ganda yaitu di ruangan bimbingan konseling dan di ruang kelas. Artinya, pemberian bimbingan konseling ini bukan hanya di ruangan ini aja, bukan hanya di ruangan bimbingan konseling atau di ruang BK, tetapi juga diberikan pada saat di ruang kelas juga. Jadi dia memiliki dua pembimbing dan konseling itu bukan hanya di ruang kelas saja tapi di sekolah juga di kelas juga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pelaksanaan bimbingan karir. Pasti segala sesuatu itu ada tujuan gitu. Apa sih tujuan dari diadakannya bimbingan karir dan bimbingan konseling gitu? Yang pertama diantaranya agar siswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang dirinya atau yang disebut dengan self concept. Nah, jadi siswa ini dengan adanya bimbingan karir atau bimbingan konseling ini siswa dapat mengetahui tentang minimal tentang dirinya sendiri, apa yang dia suka, apa yang dia minati dan dia ingin menjadi seperti apa. Nah, yang kedua yaitu agar siswa dapat meningkatkan pengetahuannya tentang dunia kerja. Pasti sangat penting dengan bimbingan karir ini, para siswa juga dapat menambah ilmu pengetahuannya atau menambah intelektualnya dalam bidang pekerjaan atau dan lain sebagainya gitu. Nah, yang ketiga, agar siswa dapat mengembangkan sikap dan nilai diri sendiri dalam menghadapi pilihan lapangan kerja serta menghadapi hambatan-hambatan yang secara. Artinya di sini juga dijelaskan oleh para pembimbing bahwa dalam dunia kerja itu pasti ada berbagai masalah gitu. Nah, di situ menjadi bekal untuk para siswa mengetahui bagaimana apa saja yang ada dalam dunia kerja gitu. Yang keempat, agar siswa dapat meningkatkan keterampilan berpikir agar mampu mengambil keputusan tentang jabatan yang sesuai dengan dirinya. Kemampuan berpikir artinya bagaimana melanjutkan ke masa yang akan datang, apa langkah yang akan diambil, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin keempat, saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan bimbingan karir. Nah, yang pertama ada metode ceramah dari narasumber. Nah, kegiatan ini pembimbing bisa dikatakan seperti ceramah itu seperti pembimbing, konselor, guru maupun kegiatan narasumber di pihak dunia kerja gitu. Jadi metode ini seperti metode ceramah atau pemberian materi-materi kepada para siswa. Yang kedua, ada metode diskusi kelompok. Nah, ini suatu pendekatan yang berkaitan dengan suatu keterkaitan pada pokok masalah atau pertanyaan. Dalam hal ini, perencanaan karir atau pekerjaan karir di mana siswa sejujurnya berusaha untuk memperoleh kesimpulan setelah mendengarkan. Artinya dengan diskusi kelompok ini bisa berbagi cerita atau berbagi pikiran mengenai hal-hal yang akan dilakukan di masa depan. Yang ketiga ada pengajaran unit, yang keempat sosiodharma, karya swasta dan karir, dan lain sebagainya.
Dan yang kelima, pentingnya pelaksanaan bimbingan karir bagi siswa di sekolah. Seberapa penting adanya bimbingan karir ini? Nah, keberadaan bimbingan karir ini tentunya sangat penting sebagai tugas konselor dalam memberikan tugas bimbingan layanan terhadap siswanya. Artinya adanya bimbingan karir atau bimbingan konseling di sekolah ini membantu siswa untuk melaksanakan atau akan melakukan apa di masa depan setelah lulus sekolah gitu. Jadi dalam bimbingan karir ini siswa diarahkan, diajak, dan dilatih untuk harus apa ke depannya. Pastinya bimbingan karir ini sangat penting. Sampai sekarang bimbingan karir ini tetap masih merupakan salah satu bidang bimbingan gitu dalam konteks kurikulum berbasis kompetensi dengan diintegrasikan pendidikan kecakapan hidup. Nah, dalam kurikulum sekolah, maka peranan bimbingan karir sungguh menjadi amat penting, khususnya dalam upaya membantu siswa dalam peroleh kecakapan vokasional atau vocational skill yang merujukan salah jenis kecakapan dalam pendidikan kecakapan hidup. Artinya bimbingan konselor ini begitu penting dapat mengarahkan kita kepada akan melakukan apa kita selanjutnya, dan juga ini merupakan salah satu suatu hal yang harus kita sebagai siswa juga kita harus mengetahui gitu. Bimbingan karir ini merupakan bisa mengarahkan kita ke tahap selanjutnya dan juga bisa mengajak kita ke tahap selanjutnya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.